selamat pagi. Miss Priska harap kalian semua sehat-sehat di rumah ya. Hari ini Miss Priska mau ajak kalian semua untuk bermain dan belajar bersama lagi. Kita mau bermain dan belajar kognitif. Namun sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu ya. Tirukan Miss Priska. Dear God, thank you for today, for my health, teachers, and all my friends. Guide me to learn and grow, and to remember to share my things with others. Amin. Nah, tadi kita sudah sama-sama berdoa. Miss Priska punya lagu nih buat kalian nih. Judulnya Aku Tukang Pos. Tirukan ya. 1, 2, 3. Aku tukang pos rajin sekali, suratku bawa naik sepeda. Siapa saja aku datangi, tidak kupilih miskin dan kaya. Kring kring pos. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak tadi lagu apa yang Miss Priska nyanyikan pada awal pertemuan kita hari ini? Ya, kita bernyanyi tentang tukang pos. Nah, tukang pos itu tugasnya apa sih anak-anak? Tugasnya mengantar surat. Ini dia surat ya. Nah, kita masih belajar dengan subtema surat sebagai alat komunikasi tradisional. Nah, namun kita akan belajarnya tentang surat ini dalam bentuk kognitif. Sudah siap? Yuk kita mulai sama-sama. Sebelum belajar kognitif, Miss Priska punya video buat kalian yang bisa kalian saksikan bersama-sama mama dan papa di rumah. Sudah siap untuk menyaksikan videonya? Let's check it out. Teman-teman, perkenalkan, aku adalah si amplop. Aku ini adalah buatan manusia. Aku dibuat manusia untuk digunakan tempat surat. Nah, setelah kamu menulis surat, maka kamu akan memasukkan ke amplop. Apakah kamu tahu apa itu surat? Nah, surat itu merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi yang tertulis oleh seseorang ke orang yang lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Nah, surat itu terbagi menjadi 2 bagian teman-teman. Yang pertama adalah surat pribadi. Surat pribadi itu adalah kamu kalau ingin memberitahukan isi hati kamu kepada sahabat kamu, kamu menulisnya secara pribadi. Nah, yang kedua adalah surat resmi. Surat resmi ini biasanya dipakai di perkantoran. Nah, teman-teman, apakah kamu tahu manfaat dari surat? Nah, pertama itu menyampaikan informasi ke sahabat kamu. Yang kedua, menyampaikan maksud dan tujuan sesuai dengan isi hati kamu. Ketiga, memperlancar komunikasi sehingga informasi yang diterima jelas dan tidak salah. Nah, yang selanjutnya, menghemat waktu, tenaga, dan biaya daripada kamu bertemu langsung. Yuk kita kenali dampak positif dari surat. Nah, dampak positif surat itu murah dan juga praktis. Tidak ribet menulis surat itu, tinggal membutuhkan pulpen dan kertas. Mari kita kenali dampak negatif dari surat. Nah, dampak negatifnya adalah surat itu lama sampai ke tujuan. Setelah kamu menulis surat, maka kamu akan memasukkan surat ke dalam amplop. Kemudian
sudah masuk ke pembahasan kognitif nih. Yang pertama, sudah siap? Coba lihat di sini. Di dalam papan tulis ini, Miss Priska akan menggambar. Kira-kira gambar apa ya? Ya, ini gambar surat. Di sini Miss Priska punya ya. Kira-kira mau diapain ya suratnya ini ya? Lihat di sini. Di sini di atas Miss Priska punya 2 gambar surat. Kemudian di bawahnya ada 2 gambar surat lagi. Jadi 2 gambar surat ditambah 2 gambar surat di bawahnya ada berapa anak-anak? Ya, ada 4. Pintar. Jumlah gambarnya ada 4. Nah, masuk ke pembahasan kita yang kedua. Coba lihat di sini. Di sini Miss Priska di atas ada 2 gambar surat. Kemudian di bawahnya ada 1 surat. Jadi 2 surat ditambah 1 surat, berapakah jumlahnya? Siapa yang tahu? Ya, jumlahnya ada 3. Jadi 2 ditambah 1 jadi 3. 1 jadi 3. Nah, anak-anak, kita masuk ke pembahasan kita yang ketiga. Sudah siap lagi kita belajar? Yuk kita mulai. Di sini di paling atas Miss Priska punya 2 gambar amplop. Amplop surat ya Nana ya. Kemudian di bawahnya ada 2 gambar surat lagi. Kemudian di bawah, paling bawah lagi ada gambar 1 surat. Coba berapakah jumlahnya? 4 ditambah 1. Berapakah jumlahnya? 4 ditambah 1. Berapa anak-anak? 5. Ya, di sini jumlahnya ada 5. Anak-anak, tadi kita sudah membahas 3 soal penjumlahan bersusun dengan menggunakan gambar berupa gambar surat. Sekarang Miss Priska beri kalian tugas ya. Tugasnya masih sama, yaitu mengerjakan penjumlahan bersusun. Namun kali ini tidak menggunakan gambar. Ini dia tugasnya. Yang pertama, 5 ditambah 5 sama dengan. Yang kedua, 6 ditambah 6 sama dengan. Yang ketiga, 7 ditambah 7 sama dengan. Yang keempat, 8 ditambah 8 sama dengan. Yang kelima, 3 ditambah 3 sama dengan. Tugas selanjutnya yang keenam, 9 ditambah 9 sama dengan. Yang ketujuh, 10 ditambah 10 sama dengan. Yang ke-8, 11 ditambah 11 sama dengan. Yang ke-9, 12 ditambah 12 sama dengan. Yang terakhir yang ke-10, 13 ditambah 13 sama dengan berapa ya anak-anak? Nah, semua tugas ini dapat kalian kerjakan di rumah bersama mama dan papa di dalam buku kotak kalian masing-masing. Ya, buku kotak kecil di rumah kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Semoga apa yang tadi Miss Priska sampaikan dapat kalian mengerti di rumah. Dan sampai berjumpa kembali di dalam pembelajaran kita berikutnya. Sampai jumpa.